Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Dila Rustadevi dengan NIM 1913081006. Saya dari 5A Kimia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah video, ada 3 video, dan judul dari presentasi kali ini yaitu analisis gugus fungsi pada senyawa organik. Nah, ada 3 video dan ada 3 tujuan percobaan. Yang pertama, menganalisis senyawa hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Yang kedua, menganalisis senyawa alkohol dan fenol. Yang ketiga itu menganalisis senyawa aldehid dan keton. Langsung saja, dasar teori, senyawa organik yang paling sederhana terdiri dari karbon dan hidrogen, yakni hidrokarbon. Hidrokarbon yang paling sederhana ialah metana, yaitu bagian utama dari gas alam. Berikut adalah cara menggambarkan molekul metana melalui 3 cara, yaitu struktur Lewis, menunjukkan semua penyebaran elektron valensi dalam molekul. Rumus struktur menitik beratkan pada elektron yang terlibat dalam pembentukan ikatan. Dalam hal ini digunakan sebuah garis untuk membentuk ikatan tunggal. Sifat penting dari hidrokarbon alkana ialah hanya terdapat ikatan kovalen tunggal. Dalam senyawa ini, ikatan-ikatannya dikatakan jenuh. Alkana dikenal sebagai hidrokarbon jenuh. Kerumitan alkana dimulai dari metana, yaitu menyusun lebih 90% dari gas alam, sampai ke molekul yang terdiri dari 50 atom karbon, terdapat dalam minyak bumi. Setiap alkana itu berbeda dari yang lainnya berdasarkan gugus metilena. Perbedaan unit ini secara tetap membentuk deret homolog. Sifat penting dari hidrokarbon alkana ialah hanya terdapat ikatan kovalen tunggal. Dalam senyawa ini, ikatan-ikatannya dikatakan jenuh. Alkana dikenal sebagai hidrokarbon jenuh. Kerumitan alkana dimulai dari metana, yaitu menyusun lebih 90% dari gas alam, sampai molekul yang terdiri dari 50 atom karbon itu terdapat dalam minyak bumi. Setiap alkana berbeda dari yang lainnya berdasarkan gugus metilena. Perbedaan unit ini secara tetap membentuk deret homolog. Nah, alkohol sendiri merupakan nama suatu golongan senyawa organik yang tersusun dari unsur CHO dengan struktur yang khas. Bila ditinjau dari manfaatnya dalam sintesis senyawa organik, alkohol mempunyai peranan penting. Hal ini dikarenakan alkohol dapat dibuat menjadi berbagai senyawa organik yang termasuk golongan lain, misalnya alkil, halida, aldehida, keton, dan asam karboksilat. Di samping manfaatnya yang cukup banyak, alkohol juga mempunyai struktur yang cukup beragam dari semuanya, ditandai oleh adanya gugus OH sebagai gugus fungsi golongan alkohol. Dalam reaksi-reaksinya, alkohol memperlihatkan dua sifat berlawanan, yaitu dapat menerima proton dan juga melepaskan proton. Kedua sifat ini diamati dari sejumlah reaksi yang terjadi pada alkohol. Alkohol sendiri merupakan bahan alami yang dihasilkan dari proses fermentasi yang banyak ditemui dalam bir, anggur, spiritus, dan sebagainya. Dalam pembentukan alkohol melalui proses fermentasi, peran mikroorganisme sangat besar dan biasanya mikroorganisme yang digunakan untuk fermentasi mempunyai beberapa syarat. Nah, di sini tersedia alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, batang pengaduk, pemanas. Untuk bahannya ada minyak kelapa, N-heksana, Br2 dalam CCl4, KMNO4, Na2CO3, asam sulfat, etanol, 2-propanol, kemudian ada butanol, gliserol, fenol, I2 10% dalam Ki, kemudian ada asam asetat gliserol, ada asam asetat anhidrat, kemudian NaOH sebesar 10%, FeCl 3%, astraldehid, kemudian ada aseton, kemudian ada 2,4-dinitrofenilhydrazine dan HCl. Kemudian NH4OH, AgNO3, Veling A, Veling B, I2 dalam Ki, Aquades, NaOH, kemudian ada K2Cr2O7 itu sebesar 10%, kemudian ada H2SO4 pekat, dan yang terakhir ada Aquades. Nah, di sini untuk yang pertama, prosedur kerjanya akan membahas tentang hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Langsung saja pada menit ke-2
akan saya tampilkan prosedur kerjanya. Nah, yang pertama ini yaitu uji bromin. Yang pertama, uji bromin. Sediakan 2 tabung reaksi. Nah, kita sediakan 2 tabung reaksi. Berisikan minyak kelapa. Untuk tabung pertama itu minyak kelapa, dan tabung kedua itu berisi sampah N-heksan. Kemudian, dimasukkan 2 mili bromin. Kemudian itu dimasukkan 2 mili bromin. Lalu sampel yang pertama itu diisi minyak kelapa sebanyak 2 mili. Untuk hasil percobaan menunjukkan perubahan warna bromin. Perubahan warna bromin menjadi larutan tidak berwarna secara cepat. Untuk menjadi larutan tidak berwarna secara cepat. Nah, pada tabung kedua ini berisi sampel N-heksana dan dimasukkan 2 mili bromin dalam CCl4 dan juga diocok. Hasil percobaannya itu menunjukkan tidak terjadinya perubahan warna pada bromin. Dapat dilihat. Hasil percobaan menunjukkan tidak terjadinya perubahan warna bromin. Kemudian, sampel ini ditempatkan di bawah sinar matahari. Untuk hasilnya itu warna bromin berubah cepat menjadi larutan yang tidak berwarna. Hasil dari kedua sampel yang setelah ditambahkan dengan bromin heksana yang pertama, yang kedua minyak kelapa. Nah, tadi sudah kita lihat bahwasanya keduanya sama-sama membentuk larutan bening. Nah, keduanya ini sama-sama membentuk larutan bening. Namun, prosesi terjadi sangat berbeda. Minyak kelapa setelah ditambahkan bromin akan langsung membentuk larutan bening seperti yang ditunjukkan. Tidak berubah. Nah, dengan bantuan sinar matahari, warna bromin tadi akan menjadi bening, menjadi hilang. Nah, oleh karena itu, kita sekalian perlu membahasnya kenapa heksan perlu memerlukan sinar UV untuk terjadi perubahan warna, sedangkan minyak kelapa tidak perlu memerlukan bantuan sinar UV. Dan saudara jelaskan reaksi apa yang terjadi terhadap kedua sampel ini. Apakah terjadi reaksi oksidasi atau reaksi adisi atau reaksi lainnya. Nah, kemudian uji Bayer. Uji kedua yaitu uji Bayer. Untuk mili KMNO4. Untuk yang pertama itu dimasukkan 2 mili KMNO4 dan konsentrasi 0,5% dan 2 mili Na2CO3 itu 10% ke dalam masing-masing tabung reaksi tersebut. Untuk yang pertama itu ditetesi dengan sampel minyak kelapa. Perubahan yang terjadi. Dikocok terlebih dahulu dan diamati perubahan yang terjadi. Untuk hasilnya itu menunjukkan terbentuknya endapan coklat. Kemudian yang selanjutnya tabung kedua itu ditetesi dengan sampel N-heksana. Dikocok dan diamati perubahan warnanya. Untuk hasilnya itu tidak terjadi perubahan warna. Nah, ini kita bandingkan antara dua hidrokarbon. Selanjutnya dibandingkan antara 2 hidrokarbon tersebut. Nah, setelah diberi penambahan KMNO4 dalam Na2CO3, keduanya menunjukkan perbedaan. Yang pertama, keduanya itu dapat dilihat memiliki sebuah perbedaan. Dua lapisan. Nah, setelah dikocok ya. Untuk yang pertama itu KMNO4 membentuk 2 lapisan flux. Sedangkan yang kedua, minyak kelapa kita tambahkan KMNO4. Setelah dikocok akan membentuk endapan coklat. Yang jadi pertanyaan, kenapa hidrokarbon jenuh tidak mampu bereaksi dengan KMNO4, sedangkan hidrokarbon tak jenuh mampu membentuk endapan coklat, yang artinya bereaksi dengan adanya KMNO4. Selanjutnya uji asam sulfat. Uji ketiga yaitu uji asam sulfat. Sebanyak 1 mili sampel dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Nah, 1 mili sampel tadi dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 3 mili H2SO pekat ke dalam masing-masing tabung.
Kemudian ditambahkan 3 mili H2SO4 pekat ke dalam masing-masing tabung. Nah, untuk tabung pertama yang berisi sampel minyak kelapa itu menunjukkan terjadi panas saat dicampur dengan H2SO pekat. Kemudian terbentuk dua fase yang tidak bercampur pada tabung kedua yang berisi N-heksan. Hasil menunjukkan bahwa untuk hasilnya itu menunjukkan N-heksan bercampur dengan H2SO4 pekat dan tidak menimbulkan panas. Ini perbandingannya. Sampel 1 heksan bercampur sampel 2 minyak kelapa membentuk 2 lapisan. Nah, di sini menjadi pertanyaannya, mengapa heksan dapat larut dengan H2SO4 sedangkan minyak kelapa membentuk 2 lapisan? Sekian video percobaan kali ini, dan jangan lupa pertanyaan pada video tadi itu merupakan video pertama, yaitu hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Nah, untuk yang kedua itu yaitu prosedur kerja antara reaksi alkohol dan fenol. Nah, untuk menit kelima yaitu prosedur kerjanya. Langsung saja menit kelima. Nah, ini. Tes ini berfungsi untuk membedakan tingkat kelarutan alkohol primer, sekunder, tersier, dan fenol. Sampel etanol dimasukkan sebanyak 1 mili etanol itu dimasukkan 1 mili ke dalam tabung reaksi. Kemudian dilanjutkan dengan 2 propanol dan sampel lainnya ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 mili. Sebanyak 2 mili aquades dimasukkan ke dalam etanol dan 2 mili aquades tadi dimasukkan ke dalam etanol, dikocok dan ditambahkan lalu ditambahkan 2 mili aquades ke dalam 2 propanol, butanol, kemudian butanol, gliserol dan fenol. Nah, dikocok. Hasil percobaan menunjukkan etanol larut dalam air. 2 propanol tersebut larut dalam air. Kemudian untuk butanolnya itu dapat dilihat butanol tidak larut dalam air dan membentuk 2 lapisan. Gliserol larut dalam air. Fenol juga larut dalam air. Dari hasil uji kelarutan dalam air, mengapa butanol tidak larut dalam air, sedangkan sampel lainnya larut dalam air? Percobaan kedua, tes iodoforum. Tes iodoforum ini berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya gugus metil keton. Sebanyak 1 mili sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2,5 mili larutan I2 dalam KI. NaOH 10% ini ditambahkan tetes demi tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian dikocok hingga warna coklat iodin itu hilang dan menjadi larutan kuning jernih. Dapat terlihat perubahan warnanya. Jika larutan menjadi tidak berwarna, ditambahkan kembali I2 hingga menjadi larutan kuning jernih. Jika tidak berwarna, itu ditambahkan kembali 2 hingga menjadi larutan kuning jernih. Maksudnya 2 tetes lagi. Hasil percobaannya itu menunjukkan etanol berwarna kuning jernih.
Untuk 2-propanolnya itu terbentuk endapan kuning. Butanol itu membentuk 2 lapisan, gliserol dan fenol membentuk larutan berwarna kuning jernih. Kemudian untuk sampelnya tadi dipanaskan selama lebih kurang 5 menit. Hasil percobaan menunjukkan untuk hasil percobaannya etanol dan 2-propanol tersebut membentuk endapan kuning. Butanol, gliserol dan fenol tidak terbentuk endapan. Untuk butanol itu dan fenol tidak terbentuk endapan. Akan membentuk endapan kuning dari CHI3. Percobaan ketiga, tes esterifikasi. Kemudian ada tes esterifikasi. Tujuannya untuk mereaksikan alkohol dengan asam karboksilat. Yang ditandai dengan adanya bau yang khas. Nah, sebanyak 0,5 mili asam asetat itu dimasukkan ke dalam masing-masing sampel dan ditambahkan 2 tetes H2SO4 pekat. Kemudian, sampel dipanaskan. Selanjutnya, sampelnya itu dipanaskan pada penanas air hingga mendidih dan diamati perubahan serta baunya. Dapat dilihat untuk hasil pengamatan tes esterifikasi. Percobaan keempat. Nah, selanjutnya yaitu tes oksidasi. Untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Sebanyak 2 mili larutan K2CR2O7 Nah, 2 mili K2CR2O7 10% itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ini akan bertindak sebagai oksidator. Nah, K2CR2O7 ini sebagai oksidator. Dan selanjutnya itu ditambahkan 1 tetes H2SO4 pekat dan dikocok. Masing-masing tabung reaksi. Nah, ditambahkan lagi 3 tetes sampel ke dalam tabung-tabung reaksi. Amati perubahan yang terjadi dan yang dihasilkan. Mengamati kembali perubahan yang terjadi dan bau yang dihasilkan. Dan produk apakah yang terbentuk? Percobaan kelima, reaksi FeCl3. Untuk percobaan kelima, reaksi FeCl3. Sebanyak 1 mili sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, sebanyak 1 mili sampel tadi dimasukkan tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 mili aquades pada masing-masing tabung reaksi, dikocok hingga homogen. Pada masing-masing tabung ditambahkan. Selanjutnya, masing-masing tabung tadi ditetesi 2 tetes FeCl3 10% dan dikocok, lalu diamati perubahan warna yang terjadi. Hasil menunjukkan bahwa yang terjadi perubahan hanya untuk fenol. Nah, untuk hasil pengamatannya itu fenol yang berubah menjadi warna ungu atau violet. Hanya fenol yang berubah menjadi ungu atau violet. Mengapa hal ini terjadi dan apakah reaksi yang terjadi? Sekian video percobaan kali ini. Nah, itu merupakan video kedua, yaitu prosedur kerja reaksi alkohol dan fenol. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video ketiga, yaitu prosedur kerja identifikasi gugus aldehid dan keton. Nah, langsung saja pada menit kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Kimia Organik 1. Dalam praktikum ini, kita akan melakukan identifikasi gugus aldehid dan keton. Lalu, kita akan membedakan gugus aldehid dan keton dengan 3 reagen, yaitu menggunakan reagen Tollens. Yang kedua, kita akan menggunakan reagen Vehling A dan Vehling B. Yang ketiga, kita akan menggunakan tes iodoforom. Percobaan pertama, identifikasi gugus aldehid dan keton. Gugus aldehid dan keton. Sediakan 2 tabung reaksi. Yang pertama itu menyediakan 2 tabung reaksi dan memasukkan 1 mili 2,4 dinitrofenildehidrazin dalam HCl. Kemudian ditambahkan tetes demi tetes asetildehid. Kemudian diamati perubahan yang terjadi.
Lalu pada tabung kedua itu ditambahkan tetes demi tetes aseton dan diamati perubahan yang terjadi, dan yang terjadi itu ada endapan kuning. Nah, endapan kuning yang terbentuk itu menandakan adanya gugus aldehid atau keton. Nah, percobaan kedua membedakan gugus aldehid dan keton menggunakan reagen Tollens. Untuk uji pertama, identifikasi menggunakan Dragon Tollens. Pertama, sediakan tabung reaksi yang telah dibilas dengan NaOH panas dan Aquades. Pada tabung reaksi pertama dimasukkan 2 mili AgNO3 konsentrasi 0,1 dan beberapa tetes NaOH. Selanjutnya ditambahkan tetes demi tetes NH4OH konsentrasi 2N hingga endapannya itu terbentuk larut. Setelah itu endapannya dibagi menjadi 2 tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan beberapa tetes asetildehid dan aseton pada masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya, tambahkan beberapa tetes asetaldehid dan aseton pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian tabung dipanaskan. Selanjutnya tabung dipanaskan pada penangas air dan diamati perubahan yang terjadi. Untuk hasil percobaan menunjukkan asetildehid membentuk endapan cermin perak. Untuk asetonnya itu tidak membentuk endapan cermin perak. Dan aseton tidak membentuk endapan cermin perak. Selanjutnya membedakan gugus asetildehid, aldehid dan keton. Sediakan 2 tabung reaksi. Pada masing-masing tabung campurkan 4 tetes Feeling A dan Feeling B juga 4 tetes. Kemudian ditambahkan lagi 4 tetes asetildehid dan 4 tetes aseton pada masing-masing tabung reaksi. 4 tetes asetaldehid dan 4 tetes aseton pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian selanjutnya dipanaskan pada penangas air selama 5 menit dan diamati perubahan yang terjadi. Untuk hasil percobaannya itu menunjukkan asetildehid membentuk endapan merah bata, dapat dilihat, dan aseton itu tidak terbentuk endapan merah bata. Asetaldehid membentuk endapan merah bata dan aseton tidak terbentuk endapan merah bata. Pertanyaannya, mengapa pada uji reagen Tollens dan Feeling A dan B, senyawa keton tidak bisa bereaksi? Percobaan ketiga, selanjutnya tes iodoform. Dimasukkan I2 dalam kedua tabung yang telah berisi sampel. Pada tabung pertama itu ditambahkan tetes demi tetes NaOH hingga warnanya tuh coklat iodinnya hilang. Untuk tabung keduanya ditambahkan tetes demi tetes NaOH hingga warna coklat iodinnya juga hilang. Dan perlu dicatat, apabila larutan menjadi tidak berwarna, tambahkan kembali larutan I2 secukupnya sampai terbentuk larutan kuning jernih. Pada tabung kedua, tambahkan tetes demi tetes NaOH hingga warna coklat iodin hilang. Apabila larutan menjadi tidak berwarna, tambahkan kembali larutan I2 secukupnya sampai terbentuk larutan kuning jernih. Tabung reaksi selanjutnya dipanaskan pada penangas air selama 5 menit dan diamati perubahan yang terjadi. Untuk hasilnya itu menunjukkan asetildehid dan aseton membentuk endapan kuning. Pertanyaannya, apakah tes iodoform akan memberikan hasil positif terhadap semua senyawa aldehid? Nah, itu tadi merupakan identifikasi gugus aldehid dan keton. Baik, langsung saja pada hasil dan pembahasan. Untuk hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Untuk uji bromin pada tabung 1 itu perubahan warna bromin menjadi tidak berwarna secara cepat. Tabung 2 tidak terjadi
perubahan warna setelah dijemur berubah warna dengan cepat. Nah, untuk uji Bayers, tabung pertama terbentuk endapan coklat tak jenuh, kemudian tabung kedua tidak terjadi perubahan warna, lapisan jenuh. Nah, untuk uji asam sulfatnya, tabung pertama menimbulkan panas dan terbentuk 2 fase. Tabung keduanya bercampur dan tidak menimbulkan panas. Selanjutnya, reaksi alkohol dengan fenol. Untuk uji kelarutan dalam air, untuk etanol larut, 2-propanol larut, butanol tidak larut, gliserin larut, fenol larut. Untuk uji iodoform, etanol kuning jernih berwarna, 2-propanol berwarna terbentuknya endapan kuning. Untuk butanolnya itu terbentuk 2 fase, gliserin berwarna kuning jernih, fenol juga kuning jernih. Nah, untuk pemanasan selama 5 menit, etanol terbentuk endapan kuning, 2-propanol itu terbentuk endapan kuning, butanol itu tidak terbentuk endapan kuning, kemudian gliseril tidak terbentuk endapan kuning, fenol juga tidak terbentuk endapan kuning. Untuk tes esterifikasi, etanol itu baunya seperti balon tiup, kemudian 2-propanol bau apel, butanol bau pisang, gliseril bau permen, fenolnya bau madu. Untuk tes oksidasi, etanol berwarna kuning jernih, 2-propanol kuning jernih, butanol kuning jernih, gliseril kuning jernih, fenol berwarna keruh kehitaman. Nah, itu tadi. Selanjutnya aldehid dan keton. Untuk uji aldehid dan keton, sampelnya yang pertama itu ditetesi dinitrophenylhydrazil. Untuk perlakuannya ditambahkan asetildehid, hasil pengamatannya terbentuk endapan kuning, ditambahkan aseton maka terbentuk endapan kuning juga. Untuk uji tolensnya, sampelnya itu tadi campuran AgNO3 plus NaOH plus NH4OH. Perlakuannya yang pertama ditambahkan asetildehid dan dipanaskan, hasil pengamatan terbentuk endapan cermin perak. Untuk perlakuan kedua ditambahkan aseton dan dipanaskan, untuk hasil pengamatan tidak terbentuk endapan. Nah, untuk uji failing A dan B, failing A dan B tadi, yang pertama ditambahkan asetildehid dan dipanaskan, untuk hasil pengamatan terbentuk endapan merah bata. Selanjutnya ditambahkan aseton dan dipanaskan, untuk hasil pengamatan tidak terbentuk endapan. Untuk uji iodoform, asetildehid dan aseton tadi, perlakuan ditambahkan I2 dan NaOH dan dipanaskan. Untuk hasil pengamatannya sama-sama terbentuk endapan kuning. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan, dan ini merupakan daftar pustakanya, bisa dilihat. Dan saya mohon maaf apabila dari penjelasan saya kurang jelas ataupun kurang lengkap apa yang saya tuturkan. Saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Akan saya akhiri. Om Santi Santi.